Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat rohnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus kan. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak?
Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang hadimul lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'us syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat. Orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas jalan lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin.